Film dimulai dari sebuah sekolah menengah di India. Seorang pahlawan muda yang karismatik bernama Ovi Mahajan pulang bersama teman-temannya. Dia menaiki mobil mewah yang lengkap dengan para pengawalnya. Kepala keamanan yang bernama Saju menegurnya karena Ovi tidak langsung pulang sehabis sekolah. Sebagai seorang putra gembong narkoba berpengaruh di India, keselamatan Ovi menjadi prioritas utama Saju. Walaupun uang mengalir deras dalam kehidupan Ovi, tetapi dia tidak menemukan kebahagiaan sejati. Dia terperangkap oleh batas-batas dan aturan ayahnya. Ovi ingin merasakan kebebasan sehingga pada malam itu, dia mengambil kesempatan keluar untuk bersenang-senang dan bergabung dengan rekannya di klub malam. Mereka menyelinap pergi ke garasi untuk menghisap rokok, namun takdir memiliki putaran lain. Sekelompok petugas polisi korup mendatangi mereka. Dalam sekejap mata, senjata berkobar merenggut kehidupan teman Ovi dan Ovi diculik oleh orang-orang itu. Di sini terungkap bahwa Ovi diculik oleh musuh ayahnya yang bernama Amir Asif dari Bangladesh. Setelah mengetahui hal itu, Saju langsung mengunjungi ayah Ovi di penjara. Dengan suara gemetar, Saju menyampaikan berita suram tentang penculikan Ovi. Ayah Ovi yang bernama Mahajan itu menyalahkannya karena gagal dalam tugas sucinya untuk melindungi putranya. Api amarah menyala dalam diri Mahajan. Dia tidak mau membayar uang tebusan karena akan merusak reputasinya. Bahkan dia mengancam akan membunuh putra Saju jika tidak segera menyelamatkan Ovi. Saju membahas situasinya dengan istrinya. Bahkan dia dapat mempekerjakan seseorang untuk menyelamatkan Ovi, tapi tarifnya lumayan tinggi. Sementara semua aset ayah Ovi dibekukan sejak dia di penjara. Dengan keuangan yang minim, Saju bertujuan untuk menjalankan strategi. Adegan pindah ke Australia, tempat Tyler bersantai bersama teman-temannya. Ketika dia kembali ke rumah, dia melihat sebuah helikopter telah mendarat di halaman rumahnya. Seorang wanita cantik bernama Nick Han menunggunya. Nick membawa misi untuk menyelamatkan Ovi Mahajan, anak seorang gembong narkoba India yang diculik beberapa waktu lalu. Penculiknya adalah Amir Asif yang dikenal sebagai seorang penguasa kriminal Bangladesh dan pesaing ayah Ovi. Menurut informasi, Ovi ditahan di Dhaka, Bangladesh. Tyler teringat rekannya bernama Gaspar yang juga tinggal di Dhaka. Menurut Nick, Gaspar sudah pensiun. Tyler pun langsung menyetujui pekerjaan itu karena sedang membutuhkan uang. Ketika Tyler dan Nick tiba di Dhaka, mereka melakukan pengarahan dengan rekan satu tim, mengantisipasi segala kemungkinan dan memprediksi tindakan tentara Amir Asif. Tyler dipanggil oleh anak buah Asif dan dia segera dibawa pergi. Tyler didekati oleh penculik Ovi dan diminta untuk subscribe. Oke, lanjut. Tyler diminta untuk membayar uang tebusan. Namun, Tyler berkata ia ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu. Setelah para anak buah Asif menunjukkan wajah Ovi, mereka menyuruh Tyler pergi mengambil uangnya jika ingin nyawa Ovi tetap selamat. Tyler dengan santai turun ke bawah dan langsung membunuh semua anak buah Asif. Secara bersamaan, salah satu teman Tyler menembak beberapa teman penculik Ovi. Tyler melepaskan Ovi dan segera membawa pergi anak itu. Tyler hanya perlu membawanya ke danau tempat kapal mereka menunggu. Amir Asif yang mengetahui apa yang baru saja terjadi. Dia menginstruksikan Kolonel Rashid untuk segera menutup Dhaka, menyegel semua jembatan dan titik keluar yang ada di kota itu. Sementara itu, Tyler yang akan mengantar Ovi ke lokasi penjemputan berhenti untuk mengganti pakaiannya dan melengkapi senjata tempurnya. Sesuai arahan dari Nick, akhirnya Tyler tiba di tepi danau.
Nick dan rekan-rekannya meminta pihak Mahajan untuk mengirimkan bayaran terlebih dahulu karena Ovi akan segera dikembalikan dengan selamat ke India. Namun meskipun telah ditunggu selama beberapa menit, pihak Mahajan tak kunjung mengirimkan bayaran untuk mereka. Hal ini membuat Nick sangat marah dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Di tengah situasi itu, Nick mendeteksi 2 kapal polisi mulai mendekati kapal mereka, sehingga ia pun memerintahkan Taylor untuk memutar arah dan berhati-hati karena di dalam hutan itu ada orang lain selain mereka. Sementara itu, rekan satu tim Taylor diserang oleh Saju satu persatu agar ia bisa menyelamatkan Ovi dan tidak perlu membayar Taylor dan yang lainnya. Taylor berusaha menghindari serangan Saju dan Taylor membawa Ovi kabur. Go! Honey, radio's compromised. Call my SAT. Off ahead, make a left. Terjadilah aksi kejar-kejaran yang cukup sengit antara Taylor Saju dan para polisi kiriman Amir Asif. Selama pertempuran dengan anak buah Kolonel Rashid, memaksa mereka terlibat dalam pertarungan tangan kosong. Karena adegan yang kacau, sebuah mobil menabrak Taylor. Saju datang menyelamatkan Ovi untuk mencegah preman Kolonel Rashid menculik bocah itu. Tapi kemudian Taylor muncul dan menabrak Saju. Dia memberi isyarat kepada Ovi untuk masuk ke dalam truk dan melaju kencang. Beberapa rombongan polisi Suran Asif mengejarnya. Karena sudah tidak ada jalan lagi, Taylor dan Ovi pun melompat dari truk untuk menghilangkan jejak. Asif yang tidak percaya begitu saja menginstruksikan Kolonel Rashid mengumpulkan seluruh prajuritnya untuk menangkap Ovi dan membunuh Taylor. Di tengah pengejaran, Taylor menelpon Nick untuk memberitahukan situasinya. Nick mengatur helikopter untuk membawa Taylor keluar kota dan dia menyarankan agar meninggalkan Ovi karena kontraknya telah dibatalkan. Taylor menolak karena ia tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi kali ini karena keberadaan Ovi telah mengingatkan Taylor pada mendiang putranya. Taylor tidak akan meninggalkan Ovi dan memastikan akan membawanya pulang dengan selamat bagaimanapun caranya. Di sisi lain, Saju yang masih hidup menelpon istrinya memberitahu tentang kesulitannya. Saju mendesaknya agar membawa putra mereka sejauh mungkin jika dia gagal menyelamatkan Ovi. Kembali ke Taylor yang bersiap membawa Ovi ke sebuah helikopter yang akan mendarat di sebuah jembatan. Saat akan pergi tiba-tiba, mereka diserang oleh sekelompok penjahat muda yang ingin menyerangkan Asif. Beberapa polisi pun mulai bergerak ke tempat tersebut. Dengan terpaksa, Taylor dan Ovi bersembunyi di dalam selokan. Taylor menelpon temannya Gaspar, pensiunan yang tinggal di Dhaka. Tak lama kemudian, Gaspar pun datang menjemput Taylor dan juga Ovi. Mereka menghabiskan malam di rumah Gaspar. Saat Gaspar pergi, Taylor berbicara dengan Ovi dan memberitahunya bahwa dia pernah memiliki seorang putra yang meninggal karena limfoma saat usianya baru 6 tahun. Taylor merasa tidak enak karena meninggalkan putranya saat dia membutuhkan sosok ayah. Alhasil, ia tak ingin mengulangi kesalahannya dengan meninggalkan Ovi. Setelah Gaspar kembali, Taylor mengetahui bahwa Gaspar telah bekerja dengan Amir Asif.
Gaspar menjelaskan bahwa Asif telah memberikan hadiah 10 juta dolar untuk ditukar dengan Ovi. Tyler menolak tawaran itu dan terlibat perkelahian. Saat Gaspar hendak membunuh Tyler, Ovi muncul dan menembaknya. Kemudian Tyler menelpon Saju, dan mereka berdua sepakat untuk bekerja sama untuk mengeluarkan Ovi dari Dhaka dengan aman. Duet maut antara dua mantan pasukan khusus itu pun dimulai. Tyler berusaha menyingkirkan beberapa petugas rahasia di titik blokade pertama, dan dengan ini Saju dan Ovi berhasil melaluinya. Tinggal tersisa blokade kedua yang aktivitasnya lebih ketat dari yang sebelumnya. Oleh sebab itu, Saju terpaksa membawa Ovi menyelinap di antara antrian pejalan kaki lainnya. Di saat salah satu petugas mencurigainya, dengan cekatan Saju membantai beberapa petugas di sana. Kali ini, Nick dan beberapa rekannya juga turun tangan untuk membantu Tyler. Sementara itu, Amer menggunakan teropong untuk menyaksikan pertempuran sengit di Anjungan. Dia menginstruksikan Kolonel Rashid untuk mengirim lebih banyak pasukan ke jembatan untuk menghalangi penyelamatan Ovi. Sementara itu, Tyler terus menembaki para petugas di titik pertama hingga tak satu pun yang tersisa. Sedangkan kondisi Saju saat ini semakin terdesak seiring datangnya pasukan tambahan yang terus menembakinya dari atas helikopter. Beruntungnya Nick dan tim yang lain datang di saat yang tepat. Nick membidik pasukannya tepat mengenai helikopter tersebut. Alhasil sedikit celah terbuka untuk Saju agar terus merangsek maju ke ujung jembatan. Setelah mengamankan jembatan di bagian depan, Saju terkena tembakan dan tewas. Selain itu, Tyler juga tertembak oleh si penembak jitu. Melihat hal itu, Nick langsung mencari posisi penembak jitu dan membalasnya dengan sangat telak. Tyler benar-benar sudah lemah akibat terkena beberapa tembakan di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan itu, ia menyuruh Ovi untuk segera pergi ke helikopter dan ia akan menghadang setiap tembakan dengan tubuhnya sendiri. Tyler terus menembaki setiap tentara dengan semua sisa-sisa kekuatannya, sampai akhirnya salah satu gangster muda anak buah Asif menembak leher Tyler. Dalam kondisi yang sangat parah, Tyler kembali mengingatkan bayangan anaknya, lalu dia pun menjatuhkan dirinya ke danau. Sementara itu, Ovi berhasil diselamatkan dan naik helikopter bersama Nick dan rekan-rekannya. Diceritakan 8 bulan kemudian, Ovi kembali ke sekolah seperti biasa. Saat itu ia pergi ke kolam renang sekolah dan melompat dari ketinggian. Di waktu yang sama, Nick berhasil menemukan Amir Asif di sebuah toilet, lalu menembaknya, sekaligus mempersembahkan kematian si Amir untuk seorang rekan seperjuangannya yaitu Tyler. Saat Ovi naik ke permukaan, samar-samar ia melihat sosok Tyler yang berdiri di samping kolam renang. Film dibuka dengan aksi penyelamatan nyawa Tyler yang ditemukan di dekat sungai di India. Dengan cepat dia diangkut ke Uni Emirat Arab untuk perawatan medis yang mendesak. Selama perawatan, Nick, Han, dan Yas selalu menemani Tyler. Setelah berbulan-bulan perawatan intensif, akhirnya dia terbangun dari komanya dan berterima kasih kepada Nick.
Tyler menganggap hubungan mereka hanya sekedar profesional, tapi Nick benar-benar peduli padanya. Cerita kemudian membawa kita ke Georgia. Seorang pemimpin geng terkenal yang bernama Zurab yang baru saja mendapatkan informasi bahwa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun karena telah melakukan kejahatan berat. Zurab geram dan memanggil gubernur. Dia mengungkapkan kekecewaan yang mendalam terhadap keputusan gubernur yang menandatangani perpanjangan hukuman David. Diliputi amarah, Zurab menusuk leher gubernur dengan linggis. Para pengawalnya juga mengalami nasib yang mengerikan. Kembali ke Tyler yang akhirnya keluar dari rumah sakit. Nick dan Yas membawa ke sebuah rumah peristirahatan di Austria. Tyler akan pensiun. When are we gonna see you again? Then we have something to celebrate. Enjoy retirement. Sejak hari itu, Tyler mulai tenang dalam kehidupan barunya. Pergi ke pasar, memancing, nonton TV dengan hewan peliharaannya. Hingga suatu hari, Tyler dikunjungi oleh seorang pria misterius yang menawarkan pekerjaan. Tyler menolak, namun ketika mendengar yang memberi pekerjaan itu mantan istrinya, akhirnya Tyler setuju. Mantan istri Tyler yang bernama Mia meminta bantuannya untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Getavan dan kedua anaknya, Nina dan Sandro. Ternyata Getavan adalah istrinya David, adik dari Zurab, kelompok geng terkenal yang dijuluki Nagashi. David menggunakan pengaruhnya dengan membawa istri dan kedua anaknya ke dalam penjara. Getavan bosan dengan perilaku egois David. Sebagai seorang ayah, seharusnya David memberikan kehidupan normal kepada anak-anaknya. Air mata Getavan mengalir deras di matanya. Dia tersiksa melihat kedua anaknya yang harus hidup dan tumbuh besar di dalam penjara. Ia ingin bebas dari tempat itu, sehingga ia pun meminta bantuan Mia untuk mengeluarkan dari penjara. Pria misterius itu memberi Tyler waktu 6 minggu untuk mempersiapkan diri. Secara singkat, Tyler mempersiapkan fisiknya agar kembali normal. Saatnya Tyler menghubungi Nick dan memberitahukan bahwa ia akan kembali ke lapangan. Ada alasan penting di balik keputusannya itu. You need to get off it. Tyler menyelinap ke penjara dengan bantuan sipir yang disuap. Sementara Nick dan Yap menunggu di luar penjara. Tyler hanya punya waktu 5 menit untuk menyelamatkan Getavan dan anak-anaknya. Semuanya berjalan lancar. Sampai boneka Nina tidak sengaja jatuh yang membuat para tahanan terbangun. Para tahanan mulai mengamuk dan menyerang Tyler. Stay back. Fuck off. Namun Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka. Tyler menerima instruksi dari Yas agar keluar melalui ventilasi kecil. Sandro dan Nina sudah diangkat. Tiba-tiba David meluncurkan serangan. Duel berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Tyler dan Getavan berhasil menghabisi David. Situasi di luar semakin sulit. Nick memutuskan untuk membawa anak-anak ke tempat yang aman. Sementara Tyler dan Getavan melalui jalan lain. Any route to Charlie that isn't through the common yard? Negative. Tyler terus berjuang di tengah-tengah tahanan yang marah. Tyler hampir keluar dari penjara, namun seorang napi memukulnya dari belakang. Tyler hampir tidak sadarkan diri, namun dia berhasil menyerang dan menyelenyapkan sisanya. Setelah lolos dari penjara, Tyler dan Getavan dengan sigap memasuki mobil anti peluru. Sayangnya para anggota Nagashi sudah menunggu di luar untuk melenyapkan Tyler. Kejar-kejaran yang penuh aksi tak terhindarkan lagi. Contact one. Turn right. Turn right. Don't date. Drive.
Keep those lights off me. Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Tyler menggunakan kereta untuk melarikan diri. Tyler segera merawat luka di tangan Nina. Kelompok Nagasi dengan gigih terus mengejarnya menggunakan helikopter dan persenjataan canggih. Mereka berhasil menyusup ke kereta. Nick dengan ganas memberi perlawanan. Di saat yang sama, Tyler menghabisi anggota Nagasi yang mendekati Ketivan dan anak-anaknya. Setelah itu, Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan yang menyebabkan rem keretanya menjadi rusak. Bergegas melindungi diri sebelum akhirnya tabrakan pun terjadi. Figure it out later, mate. Semua orang selamat dari cobaan itu. Karena alasan tertentu, Sandro menuntut untuk melihat ayahnya. Dia masih percaya David adalah ayah yang baik. Namun ia terkejut ketika mengetahui sang ayah telah mati dan saat ini mereka sedang bersama pembunuh ayahnya. Ketivan berusaha menenangkan Sandro, namun Sandro terlanjur marah tanpa mengetahui bahwa ayahnya adalah orang yang jahat. Di tempat lain, Surab mengunjungi kamar mayat tempat saudara laki-lakinya terbaring tak bergerak. Perjalanan sulit di masa kecilnya, hingga ia jadi kepala geng Nagasi membanjiri pikirannya. Sementara itu, Tyler dan anggota kelompok lainnya berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyian mereka yang ada di Wina, Austria. Sandro yang mengidolakan ayahnya diam-diam menghubungi pamannya dan memberitahukan lokasi mereka saat ini. Surab dengan cepat mengarahkan pasukan untuk menuju ke Austria dan langsung mengepung mereka di dalam gedung. Polisi yang mencoba memberi bantuan pun mereka serang. Dalam situasi tegang itu, Sandro meninggalkan keluarganya untuk mencari Surab. Yas yang melihatnya langsung mengejar Sandro sendirian. Sementara yang lainnya mencoba mencari jalan lain untuk kabur. Sandro mencapai mobil Surab dan memilih untuk memihak kepada pamannya. Baku tembak sengit terjadi antara Yas. Nick membantu adik laki-lakinya itu, meskipun dia sendiri terluka. Di saat itu, Tyler dan timnya berencana merebut helikopter Surab yang ada di atas gedung. Pasukan Nagasi sudah bersiap menyambut mereka. Surab juga bergegas menyusul. Semuanya berjuang melawan beberapa musuh sekaligus hingga Yas terluka cukup parah. Di waktu yang sama, Nick yang pingsan dan hampir jatuh dari lantai 50. Tyler dengan cepat menggenggam tangannya. Tiba-tiba Surab muncul dengan cepat menembak tangan Tyler dan berniat membunuh Nick. Untungnya Nick menembak kacanya di bawah kaki Surab. Kemudian Tyler melemparkan Nick dan menyuruhnya menyelamatkan Ketivan dan Nina. Mereka bertemu dengan Yas yang sudah terluka sangat parah dan bersama-sama bergegas menuju helikopter. Di saat yang sama, Tyler terlibat dalam duel brutal dengan Surab. Tyler berhasil menjatuhkannya. Surab bangkit lagi dan menuju atap. Di sana dia berhasil menembak Yas tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Dalam perjalanan, nyawa Yas tidak terselamatkan. Nick merupakan salah satu orang yang paling terluka atas kematian Yas.
Akhirnya mereka tiba di rumah peristirahatan Tyler. Nick tetap sibuk oleh kesedihan karena kehilangan saudara satu-satunya. Tidak lama kemudian Mia, mantan istri Tyler, datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Tyler dengan tulus meminta maaf kepada Mia. Tyler bingung dan menyesali keputusannya karena telah meninggalkan Mia dan anak mereka. Beberapa saat kemudian Surab menghubungi Tyler untuk negosiasi. Surab menyuruhnya untuk bertemu di bandara terdekat tempat dia menyandera Sandro. Tyler menyarankan Nick untuk menjaga Mia. Tyler menyiapkan senjatanya, bersiap memulai misi ini sendirian. Open the door. Open the door! Setibanya di lokasi, Tyler segera menembaki semua pasukan Surab hingga tak tersisa. Surab membawa Sandro ke dalam gereja. Tyler mengetahui bahwa Sandro disandra oleh Surab yang telah memakaikan rompi bom ke tubuh anak itu. Tyler dalam dilema, karena tombol peledak ada di tangan Surab. Surab memaksa Sandro untuk mengambil pistol Tyler dan membidiknya. Sebelum Surab membunuhnya, Nick tiba-tiba datang sehingga Sandro mendapatkan kesempatan untuk melepaskan diri. Sementara Nick terluka akibat tembakan. Surab dan Tyler terlibat dalam pertarungan ganas menggunakan apapun yang mereka temukan. Sandro melepaskan bom darinya dan menyerahkan kendali kepada Nick. Nick kemudian menonaktifkan bom tersebut. Tyler berhasil mengalahkan Surab, meskipun dia sendiri hampir kehabisan tenaga. Tyler membunuhnya dengan satu tembakan. Tak lama kemudian polisi tiba. Tyler dan Nick resmi ditahan dan dipenjara. Suatu hari Mia mengunjungi Tyler untuk mengucapkan terima kasih sekaligus menyampaikan berita bahwa Ketivan, Nina, dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Mia juga memberitahu Tyler bahwa putra mereka tidak pernah membencinya. Hal yang diingat oleh putranya adalah Tyler pergi bukan meninggalkannya, tetapi Tyler pergi untuk menyelamatkan orang lain. Bahkan sebelum meninggal dunia, putranya sangat ingin seperti Tyler. Di adegan terakhir, Tyler dibawa ke sebuah tempat rahasia untuk bertemu dengan seseorang pria misterius yang telah diutus oleh Mia. Dia mengusulkan untuk membebaskan Tyler dan Nick jika mereka bersedia melakukan misinya. Setelah menyatakan tujuannya, pria misterius itu pergi tanpa mengungkapkannya namanya atau rincian misi lebih lanjut. Film diakhiri dengan akhir yang penuh teka-teki. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di cerita film berikutnya. Salam.